Terima kasih Bapa, kami siap buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, saya nyebut kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan malam hari ini. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Haleluya. Pencipta cakrawala, pencipta alam semesta dan merangkai jagat raya. Haleluya. Mari datanglah dan bertata di tempat ini Tuhan. Pencipta alam semesta. Haleluya. Dialah pemilik kehidupan. Yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami merindukan merasakan kuasa lawatan-Mu Tuhan malam hari ini. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Semangat lagi untuk Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great our God. Mari lebih lagi saudara. Angkat tanganmu, puji Dia. Sama katakan, rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Masih tetap memuji Tuhan. Jangan hentikan tepuk tanganmu. Haleluya. Sebab bersama Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Through you I can do anything. Sama-sama katakan, I can do all things. For this you give me strength. Katakan, nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Say, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
is impossible. Say, I believe. I believe you, Jesus. I believe, I believe. Amen. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi. Sebab dia jalan kebenaran. Dialah kehidupan, dialah pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terpuji nama-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Bekerjalah di tempat ini Tuhan dalam setiap hati kami. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. Say, I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, Jesus. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you.
light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sejauh kita bangkit berdiri, katakan sama-sama. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you. That is who you are. 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 I worship you. I worship you, Jesus. Thank you, Father. We honor you. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari jamah hati kami, penuhi kami, Tuhan. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan cinta-Mu, sentuh hati kami, Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami sembah, kami tinggikan. Oh Jesus, sebab tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Yang kami sanjung tinggi. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau tahu kebutuhan kami Tuhan, Kau tahu sampai isi hati kami dalam. Hanya Engkau Tuhan, tiada rahasia bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Jesus. Oh Jesus, terima kasih. Sebab bersama-Mu Tuhan, kami merasakan pengharapan itu ada. Terima kasih Tuhan. Sebab bersama-Mu Tuhan ada mujizat. Sebab bersama-Mu Tuhan ada hari esok.
Kami yakin dan percaya Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say you are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik malam hari ini. Pada hambanya saya persilakan. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang berkata kepada Tuhan bahwa dia mengasihi Tuhan, boleh angkat tangan kanan saudara. Engkau yang mengasihi Tuhan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Seberapa saudara yang rindu akan Tuhan malam hari ini? Seberapa saudara yang menginginkan Tuhan malam hari ini? Haleluya. Dia mau memenuhi hasratmu. Dia mau memenuhi segala keinginanmu. Dalam malam hari ini, Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, dia Tuhan pembuat mujizat dalam hidup saya dan saudara. Dia jamah setiap hati malam hari ini. Dia angkat segala beban hidupmu malam hari ini. Jangan takut, sebab engkau bersama Tuhan yang luar biasa. Engkau bersama Tuhan yang luar biasa. Dan dia bekerja di tengah-tengah kita saat ini. Dia memulihkan hidup saudara dan saya. Dia memulihkan kita malam hari ini. Biarkan hatimu menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihi. Mari
cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Lebih lagi saudaraku, katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih, katakan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, kami mengasihimu Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Engkau lebih dari hidup kami Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami mendapatkan cinta-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang siap untuk menghadapi tantangan dunia ini. Sebab kami tahu bahwa kami dicintai oleh Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu. Buat kami memahami akan kebenaran-Mu. Dan bukan saja kami paham, tetapi kami mempercayai firman-Mu. Terlebih kami mentaatinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, lihat samping kiri kanan saudara. Berikan senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Belum dapat feel-nya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh pujian dan penyembahan malam hari ini. Tepuk pundak samping kiri kanan saudara. Kamu diberkati Tuhan? Dan yang ditepuk katakan, aku diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari buka Alkitab kita malam hari ini. Saya percaya hati kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita dalam bulan ini adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan sesuatu yang baru buat saya dan saudara untuk dengar. Apalagi kata mengandalkan. Dari kecil saya dan saudara sudah melakukan hal ini. Siapa yang lahir pada masa kecilnya sudah tidak butuh orang tuanya? Angkat tangan. Lahir langsung berteriak, papa mama saya tidak butuh. Kalau saudara mau ketawa, ketawa saja saudara. Ya gitu. Di hari ya Tuhan tuh kita tidak boleh jaim. Ya. Jaga image. Di rumah Tuhan tuh kita perlu bersukacita. Amin. Gitu. Karena Tuhan itu sumber sukacita kita. Walaupun dompet kita hari ini tipis. Penuh dengan surat tagihan-tagihan. Yang kuliah penuh dengan surat tagihan kuliah. Kan? Ini mau semester saudara. Tetapi sukacita kita tidak tergantung pada ukuran dompet kita dan pada berapa saldo di bank kita. Amin. Sukacita kita bersumber daripada siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dompet boleh kosong, saldo boleh berkurang, usaha boleh rugi. Hari ini mungkin saudara sedang diputusin pacar, atau mungkin saudara sedang menyatakan cinta, tapi orang yang dinyatakan cinta berkata kita doa dulu ya. Tetapi percayalah jika itu semua terjadi, sukacita saudara tetap melimpah. Sebab sukacita saudara tidak tergantung pada situasi hidup saudara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita? Ya. Amin, saudara. Amin. Nah, saudaraku, waktu kita lahir, kita besar, kita sudah mempraktekkan apa itu mengandalkan Tuhan. Maaf, mengandalkan maksudnya katanya. Mengandalkan siapa? Orang tua kita. Karena sebagai seorang anak tidak bisa dapat menghidupi dirinya sendiri. Bayi. Ini ada beberapa anak bayi di belakang. Saudara tidak lahir lalu kemudian cari susu sendiri. Tiba-tiba saudara lihat Isora buat susu sendiri. Wah ini anaknya Pak Ciko ajaib banget saudara ya. Sudah bisa buat susu sendiri. Ya. Orang tua harus membuatkan dia susu. Kalau dia sedang pipis orang tua mengganti popoknya. Jadi saudara, anak itu mengandalkan orang tua. Nah hari ini saudara, ketika saya berbicara soal mengandalkan, saudara sudah paham tentang kata mengandalkan. Tetapi mari kita lihat apa kata Alkitab buat saya dan saudara. Di sini firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab berjanji bahwa hidupnya selalu diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan bukan soal uang, saudara. Ukuran diberkati bukan soal uang. Sebab begitu banyak orang yang hari ini punya uang, tetapi mukanya muram. Betul? Hari ini orang tidur di tempat tidur king coil, saudara, yang harganya puluhan juta. Tetapi dia tidak nyenyak tidur, ketergantungan obat tidur. Tetapi walaupun saudara tidur beralaskan kasur yang tipis, yang terasa pada papannya. Tapi saudara bisa tidur yang pulas, nyenyak, bangun saudara. Wah, itu berarti berkat Tuhan sedang ada dalam hidup saudara.
Amin. Sebab Alkitab berkata, apa gunanya kita punya seisi dunia, tetapi kita kehilangan hal yang sangat penting. Saudara, berkat Tuhan itu berbicara semua aspek hidup saya dan saudara. Kita sedang berada di dalam circle berkat Tuhan. Kemana saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai saudara. Kemana saudara pergi, apapun yang saudara kerjakan, berkat Tuhan mengikuti dan mengejar saudara. Saudara ingat, anak Tuhan bukan hidup takut Tuhan, setia pada Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, baru kita diberkati. No, saudara, tidak. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, ada amin? Baru saudara setia kepada Tuhan. Harus saudara bisa bedakan. Supaya kita paham bahwa orang cari Tuhan bukan untuk diberkati, tetapi saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau saudara ingin hidup saudara berada di dalam circle, berada dalam lingkaran, berada di dalam penyertaan berkat Tuhan, maka tidak ada jalan lain selain saya dan saudara harus mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, apa itu mengandalkan Tuhan? Nah, saudara, coba kita lihat di ayat 7 ini dikatakan begini. Mengandalkan Tuhan, kemudian koma, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, saya coba cari kata mengandalkan Tuhan, itu apa sih? Ternyata kata mengandalkan Tuhan itu dari bahasa Ibrani Batak. B-A-T-A-C-H, Batak. Apa artinya kata ini? Bukan suku Batak, saudara. Ada yang suku Batak, maaf, bukan kata Batak itu. Kata Batak ini artinya, dengar baik. Ketika kita mengatakan kita mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, saudara, pengertiannya begini, kata Batak ini artinya percaya sungguh kepada Tuhan. Jadi waktu kita katakan kita mengandalkan Tuhan, maka kita sedang berkata bahwa kita sedang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Belum kedengaran, sungguh-sungguh. Nah, itu dia, sungguh-sungguh. Di sini saudara tidak ada space kekhawatiran di situ. Tidak ada space kebimbangan di situ. Tidak ada space untuk saudara takut di situ. Jadi kalau saudara sedang percaya kepada Tuhan tapi ada space atau ada ruang kosong untuk saudara khawatir, maka saudara sedang tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Bukankah Simon Petrus tenggelam oleh karena bimbang? Amin. Dia sudah berjalan di atas air. Saudara tahu kisahnya dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dia melihat Yesus dan ketika Yesus berjalan di atas air dia berkata, Yesus itukah engkau? Yesus bilang, iya saya ini. Kalau itu engkau suruh aku datang. Lalu Yesus bilang, datanglah. Dan Simon kemudian keluar dari perahu. Tetapi ketika dia mulai berjalan di atas air, dirasanya saudara space kebimbangan muncul. Simon mulai, apa saudara firman Tuhan katakan? Tenggelam. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat Simon dan Yesus berkata, hai engkau orang yang kurang percaya. Jika hari ini masih ada kekhawatiran di dalam hidupmu, ketakutan dalam hidupmu, kegelisahan, kebimbanganmu, berarti saudara dan saya belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam terjemahan New English Translation, saudara, ini lebih baik daripada terjemahan bahasa Indonesia dalam terjemahan baru. Kalau di dalam terjemahan baru itu dikatakan begini, coba tampilkan ayatnya, jangan ditutup dulu ayatnya.
Di situ dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi di dalam New English Translation, di situ jelas dia berkata begini. Saudara, lebih jelas lagi, saudara. Dia mengartikan kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Di situ dia memakai kata begini, saudara, kalimat begini. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau bahasa terjemahan Indonesia yang kita pegang, yang menaruh harapannya. Tetapi dalam terjemahan New English Translation ini, saudara, dia berkata mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu percaya kepada Tuhan dan tidak cukup cuman percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, saya bisa memberikan gambarannya seperti ini. Saudara pernah naik pesawat? Semua pernah. Ada yang belum pernah naik pesawat? Jujur saja, tidak perlu malu. Mungkin ada di sini, tidak ada, semuanya pernah ya. Ya udahlah, kalau belum pernah juga nggak apa-apa, biar Tuhan yang tahu. Saudara kenal pilotnya? Kenal saat diumumkan, betul? Bersama saya pilot nama ini, kita akan terbang dalam ketinggian ini menuju kepada bandara ini dengan kecepatan sekian-sekian. Baru saudara tahu, oh pilotnya ini. Saudara percaya kepada pilot itu menerbangkan pesawat, percaya? Percaya. Dan saudara juga percaya bahwa dia mampu membawa saudara dalam pesawat menuju kepada bandara yang saudara tuju, percaya? Percaya. Saudara, ilustrasi ini sederhana. Ketika saudara percaya pilot itu, karena dia punya sertifikat penerbangan, dan dia sudah memiliki lisensi dan juga punya jam terbang yang qualified, dan dia membawa pesawat itu, dan akhirnya saudara percaya bahwa dia mampu membawa pesawat itu. Saya bertanya, kalau gembala saudara yang sekarang gantikan menjadi pilot, saudara tetap percaya? Betul-betul saudara ya. Berarti saya harus kursus dulu. Pak Lai, ayo kita 2 kursus Pak Lai. Kenapa saudara tidak percaya? Dengan doa saya bisa membawa saudara. Tidak? Tidak percaya. Gitu. Saudara percaya karena memang dia pilot, saudara. Bidangnya untuk menerbangkan pesawat. Dan ketika saudara percaya bahwa dia pilot bisa menerbangkan pesawat, saudara mempercayakan apa? Hidup saudara di dalam pesawat untuk dibawa olehnya menuju kepada bandara yang saudara tuju. Tidak mungkin saudara bilang, saya percaya pilot, tetapi sudahlah engkau terbang, biar saya tetap ada di sini. Saudara, bukankah dengar baik, bukankah banyak orang percaya seperti itu? Kita boleh ketawa saudara, tetapi bukankah kita juga seperti itu? Pak, bagaimana maksudnya? Banyak orang percaya Tuhan itu berkuasa. Banyak orang percaya Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau barang ini dibuat sudah ada bahannya. Bahannya ada, mentahnya sudah ada, dia jadi seperti ini. Tapi Tuhan buat dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita percaya Tuhan seperti itu. Kita percaya Tuhan itu adalah penolong. Kita percaya Tuhan itu adalah penyembuh. Kita percaya bahwa Tuhan itu mampu untuk membawa kita keluar dari persoalan kita. Yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang kusta tahir, yang lumpuh dapat jalan, bahkan yang mati bangkit. Tetapi saudara, kadang dengar baik, kita tidak mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Oh Pak Pendeta, saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Nah, disinilah, apakah dompetmu juga engkau percayakan untuk Tuhan? Apakah usahamu juga engkau percayakan kepada Tuhan? Apakah studimu juga engkau percayakan kepada Tuhan? Apakah hubungan relasimu dengan pacarmu, dengan siapapun, apakah engkau percayakan itu kepada Tuhan? Atau hanya hidupmu yang engkau percayakan kepada Tuhan dan engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam urusan hubunganmu, atau urusan uangmu, atau urusan studimu, atau urusan bisnismu? Saudara, disinilah banyak kali kita tidak mengandalkan Tuhan. Urusan di gereja kita percaya Tuhan. Tapi urusan di luar kita andalkan diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itu sebabnya banyak kali berkat terhambat dalam hidup kita. Banyak kali ketika Tuhan mau mencurahkan berkatnya ternyata terhambat oleh karena bukan dia tidak sanggup untuk memberkati kita. Tapi karena kita kurang percaya dan mempercayakan semuanya pada Tuhan. Saudara, percaya itu sikap hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya dan saudara yang tahu bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita juga siap untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Pak, apa yang saya mau percayakan kepada Tuhan? Hidupmu. Saudara, siapa yang tahu jalan hidupmu 1 menit ke depan? Saudara, Pendeta Gesar Palamonia yang minggu lalu khotbah di tempat ini, dan waktu hamba Tuhan duduk bersama saya, dia bilang, Pak, doakan ayah saya yang sedang gawat. Lalu dia cerita masalahnya. Dan saudara kalau lihat dari historinya, itu penyakit itu mendadak menerpa ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Dokter katakan dia menderita kanker stadium akhir. Dioperasi, di kemo 1 kali. Dan saudara, kemarin malam, beliau telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, saya menunjukkan ini artinya hidup kita tidak ada yang tahu. Saudara bisa merancangkan yang baik untuk hidup saudara. Saudara bisa melakukan apapun tetapi saudara tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Selain daripada kita percaya dan mempercayakan everything, semuanya. Suami saudara percayakan juga kepada Tuhan. Saya bilang ada seorang ibu yang khawatir suaminya selingkuh. Padahal kekhawatiran itu tidak pernah terjadi dan belum terjadi. Tetapi dia sudah khawatir suaminya sudah selingkuh. Jadi kalau dia lihat suaminya selingkuh. Padahal belum terjadi. Ya kan saudara? Kita kadang-kadang khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bengkak sedikit kita sudah bilang, itu tumor kodong. Padahal cuma digigit semut atau nyamuk. Aduh bagaimana saya nanti, ini sakit apa? Aduh bagaimana ini tidak ada uang saudara. Saudara kadang kita khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Betul tidak saudara? Umur saya sudah 30. Target saya itu Brad Pitt. Ini buat yang muda-muda. Target saya seperti Angelina Jolie. Tetapi saudara ketika umur sudah 35 mulai diskon 50%. Ya sudahlah, yang di bawah Brad Pitt lah. Tapi ketika sudah mulai 40, 50, sudah diskon 70%. Mana-mana Tuhan bawa, itu yang terbaik. Saudara, percayakan keluargamu kepada Tuhan, bahkan pelayananmu kepada Tuhan. Saudara, hamba Tuhan juga harus mempercayakan pelayanannya kepada Tuhan. Pelayanan kita tidak didasarkan pada kemampuan kita semata.
S1, S2, S3 kita adalah dasar yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang lain. Tapi jangan itu dipakai untuk kita andalkan. Jangan manusia kita pakai untuk kita andalkan. Sebab kalau kita mengandalkan apa yang bukan dari Tuhan, saudara baca ayat 5. Mari kita baca sebentar. Baca ayat 5 dan ayat 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang apa saudara? Percaya kepada manusia dan mempercayakan kekuatannya kepada kekuatannya sendiri yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ternyata saudara, Tuhan tuh cemburu. Cemburu banget saudara, cemburu. Ketika saudara mulai mengandalkan apa yang Dia beri dalam hidup saudara. Hamba Tuhan bisa mengandalkan karunia-Nya. Karunia-Nya saudara. Oh, saya hebat karena saya punya karunia yang luar biasa. Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Padahal dia nggak sadar bahwa itu pemberian dari Tuhan. Sekali Tuhan kasih COVID, saudara. Tidak ada orang yang bisa sentuh satu dengan yang lain, karunia-Nya hilang. Ketika disuruh doakan orang COVID, barulah muncul karunia hikmat. Tuhan berkata tidak boleh menjamah orang yang COVID. Padahal waktu dulu dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Ibadah KKR tutup. Orang-orang yang motivasinya cari kesembuhan, akhirnya mulai belajar berdoa sendiri kepada Tuhan. Mengapa? Karena hamba Tuhan juga kena COVID. Ketawa saja saudara. Banyak hamba Tuhan yang mati juga saudara. Saudara, itu sebabnya hari ini kita mau melihat ketika saudara sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan dan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, maka apa yang terjadi saudaraku yang kekasih, kita lihat ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di mana saudara? Tepi air. Saudara, saya menggambarkan ini sebagai divine connection, koneksi ilahi. Orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia sedang membangun koneksi ilahi. Dan firman Tuhan menggambarkan, pohon itulah hidup kita. Air itu adalah Tuhan yang adalah sumber air kehidupan. Ketika seorang mengandalkan Tuhan dan menaruh kepercayaan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia seperti pohon yang sedang ditanam di tepi aliran air. Jangan heran banyak orang kering secara rohani. Mau menyembah saja susah sekali. Mau berdoa tidak tahu apa yang ia doakan. Rasa hampa di dalam diri. Di dalam gereja merasa sendiri. Imannya seperti on off tombol lampu. Di gerejanya on, pulang off. On off, on off, on off. Imannya tidak pernah bangkit. Mengapa? Karena hidupnya tidak tersambung dengan air kehidupan. Saudaraku yang kekasih, jangan heran hidupnya tidak pernah mengalami sebuah peningkatan dalam kehidupannya. Dan saudara lihat di sini siapa yang diuntungkan, saudaraku yang kekasih. Tuhan tidak diuntungkan dari koneksi kita dengan Dia. Enggak ada untungnya Tuhan, saudara. Saudara menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Ribuan malaikat, bahkan berlaksa-laksa malaikat menyembah Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir saudara melayani Tuhan. Dan saudara, Tuhan butuh saudara. Kita yang butuh Tuhan, Tuhan tidak butuh saya dan saudara. Saya ngomong ini dalam sebuah perspektif bahwa kadang-kadang orang berusaha bahwa tanpa Dia pelayanan tidak bisa jalan. Dari awal ketika dia ikut Tuhan, itu apinya begitu bergelora. Oh sungguh kasih mula-mula itu nyata. Tapi ketika Tuhan sudah mulai membawa dia naik, saudara, dia mulai punya sayap.
dia mulai terbang. Hati-hati saudara, Tuhan bisa gunting sayapmu. COVID ini mengajarkan kepada saya dan semua. Hanya dengan ukuran virus yang nano itu meluluh lantahkan seluruh dunia. Dan orang harus mengakui hanya Tuhan yang bisa tolong. Ada amin saudara. Jadi jangan biarkan hidup kita bersayap. Biarkan Tuhan yang angkat saya dan saudara. Saudara yang main musik, saya bilang kepada anak saya, jangan karena kamu sudah hebat main musik, kamu mulai lupa Tuhan. Semua karunia itu dari Tuhan. Semua waktu hidupmu dari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, yang diuntungkan, coba kembali, jangan ditutup ayat ini. Yang diuntungkan itu bukan airnya, tetapi yang diuntungkan itu pohonnya. Pohon itu siapa? Saya, saudara. Kita yang diuntungkan dari koneksi ilahi itu. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, ketika saudara percaya dan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, yang diuntungkan bukan Tuhan, yang diuntungkan saya dan saudara. Kita yang diuntungkan. Mengapa? Karena di sini tidak dikatakan Tuhan senang, air itu bergejolak, air itu bertambah-tambah, air itu begini, tetapi tidak. Yang diuntungkan itu pohonnya. Bilang saya yang diuntungkan. Nah saudaraku yang kekasih, saya akan akhiri di sini. Bagaimana cara kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Minggu depan saya khotbah tentang berkat mengandalkan Tuhan. Saya berharap yang hadir akan hadir. Siapa yang mau hadir minggu depan? Boleh angkat tangan? Gitu. Supaya khotbah ini bisa nyambung ya. Jangan terputus. Hari ini saya mau bahas saja yang bagian terakhir. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, ketika saudara ingin mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Yang pertama yang harus kita buat. Membiarkan Tuhan menguasai penuh hidup kita dan apa yang kita miliki. Jangan kunci yang saudara anggap itu penting dalam hidup saudara. Dan saudara membiarkan yang tidak penting buat Tuhan. Apa yang penting buat hidup saudara? Nama baik saudara. Apa yang penting buat hidup saudara? Uang saudara. Apa yang penting buat hidup saudara? Kekayaan, kedudukan saudara. Saudara, saya merasa risih ketika seorang berkata begini, Tuhan aku cinta Tuhan. Tetapi ketika Tuhan minta sesuatu dari dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara, itu berarti saudara sedang mengunci sesuatu yang harus dikuasai oleh Tuhan. Ada ruang-ruang yang saudara pegang erat. Ada ruang-ruang dalam hidup saudara yang saudara masih duduki. Dan saudara membiarkan Tuhan sebagai tamu dalam ruangan itu. Dan ketika Tuhan minta kunci itu, kita seringkali mulai saudara ya? Berhitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan kalau saya kasih saya dapat apa? Tuhan kalau saya buat begini saya dapat apa? Kadang-kadang kita mau hitung dengan Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, artinya begini, saudara bukan hanya serahkan hidup saudara, tetapi semua yang penting dalam hidup saudara, saudara bawa kepada Tuhan. Saudara letakkan di hadapan Tuhan. Daud berkata seperti ini, Tuhan, kemana aku dapat menjauh dari roh-Mu? Daud bilang, Tuhan jangan ambil roh-Mu dari hidupku. Saudara lihat, ini bukan soal berbicara soal Roh Kudus saja. Daud takut kehilangan Roh Kudus. Tapi kita bisa melihat, Tuhan dia bilang begini, aku rela kehilangan takhtaku. Aku rela kehilangan segala-galanya dalam hidupku. Sebab aku tahu bahwa semua yang ada yang aku miliki. Aku seorang gembala 2-3 ekor domba. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, Engkau telah membawa aku naik. Bukan sebagai Raja Yehuda saja, tetapi sebagai Raja atas Israel. Saudara, Daud tahu itu semua dari Tuhan. Sehingga dia bilang begini, dia rela kehilangan itu semua. Tapi dia tidak mau kehilangan roh Tuhan.
Banyak orang rela kehilangan waktu untuk beribadah hanya karena sesuatu yang bagi dia untuk kenikmatan semata. Saudara, bisakah kita berkata kepada seperti Daud, Tuhan, ambil semua mau Tuhan. Aku tidak mau pegang erat-erat. Kadang saudara takut, lebih takut kehilangan anak saudara daripada kehilangan ibadah doa. Oh, saya sibuk. Oh, saya penting untuk mengerjakan ini. Saya tidak bisa. Saudara, padahal Tuhan menjaga saudara 24 jam penuh. Dan ketika saudara berbalik kepada dia dan berdoa, dia tidak pernah bertanya, kemana kamu kemarin? Tuhan tidak seperti itu. Dia selalu menjawab doa kita. Tapi kita yang sering berpaling dari dia. Kita yang sering kali menduakan dia dalam hidup ini. Kalau engkau mempercayakan hidupmu, serahkan juga dompetmu kepada Tuhan. Serahkan juga pacarmu kepada Tuhan. Jangan biarkan pacar mendominasi hidupmu dari Tuhan. Jangan biarkan keluargamu mendominasi hidupmu dari Tuhan. Keluarga sangat penting. Tetapi jauh lebih penting itu Tuhan buat keluargamu. Amin. Usaha saudara sangat penting. Tetapi Tuhan jauh lebih daripada usahamu. Kawanmu, hopengmu, sahabatmu penting. Tapi Tuhan lebih penting dari sahabatmu, temanmu. Jangan tukarkan Tuhan dengan hal-hal yang buat Tuhan itu cemburu. Yang kedua saudara, ketika saudara percaya dan mempercayakan diri saudara kepada Tuhan, yang kedua, saudara harus libatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan serta kegiatan hidup saudara. Libatkan Tuhan. Ketika saudara bilang saudara percaya, ketika saudara bilang saudara mempercayakan, ikutkan Tuhan dalam setiap rencana hidup. Ketika saudara buat rencana, jangan saudara sudah buat baru tanya kepada Tuhan. Saya banyak salah saudara, jujur saya banyak salah di dalam hal ini. Saya pikir Tuhan sudah taruh pikiran itu di dalam pikiran saya. Tuhan sudah taruh itu dalam hati saya. Lalu kemudian saya membuat rencana. Ternyata ketika dalam perjalanan itu bukan maunya Tuhan. Makanya banyak kali kita merasa Tuhan kenapa ini tidak terjadi. Tuhan mengapa ini saya sudah pikir baik-baik. Saya sudah rencanakan baik-baik tetapi batal. Tuhan mengapa saya rugi. Mengapa saya invest di sini kok tidak berhasil. Tuhan bilang karena engkau tidak libatkan aku dalam setiap rencana hidupmu. Saudara, Tuhan itu sudah melihat dari awal kepada kekal. Dan dia dari kekal bisa melihat kembali kepada awal. Itulah sebab dikatakan dia Alfa dan Omega. Dia ada di awal dan dia ada di akhir. Dia bisa melihat awal dari akhir dan dia bisa melihat akhir dari awal. Saudara hanya bisa melihat apa yang saudara bisa lihat. Tetapi langkah saudara ke depan, saudara tidak tahu apa yang terjadi. Ikutkan dia, libatkan dia dalam setiap rencanamu. Saya bilang kepada anak-anak saya, Papa bukan orang kaya. Tetapi kalian bisa menjadi orang-orang yang hebat. Ketika mulai dari masa mudamu berdoa, libatkan Tuhan dalam cita-citamu. Jangan seperti bangsa Israel diputar terus 40 tahun supaya mereka mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Padahal Tuhan bilang dalam Yeremia 29 ayat 11, dia punya rencana yang baik untuk kita. Amin. Doa. Sebelum saudara tembak seseorang buat yang muda-muda. Sebelum saudara nyatakan cinta, pakai lutut ini untuk doa dulu. Jangan sudah nyatakan baru pakai lutut berdoa. Tuhan bilang sudah salah. Ini beberapa orang mau dibaptis, ada 6 orang. Saya ajar kemarin mereka.
Kalian masih muda, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Generasi anak muda ke depan itu bukan generasi yang lebih muda lagi, lebih susah saudara, lebih sulit. Tantangan ke depan lebih sulit saudara, lebih sulit. Tetapi tidak ada yang sulit ketika saudara berjalan dengan Tuhan. Amin. Saudara mau buat apa saja. Bahkan di dompet saudara ketika saudara mungkin ada uang yang banyak. Ketika saudara ke mall tanya Tuhan, Tuhan ini uang saya baru dapat dari pelayanan. Buat apa Tuhan? Tuhan bilang ingat perpuluhan 10%. Jangan saudara sudah makan bakso baru ingat, Tuhan punya 10%. Ternyata tinggal 5.000 saudara, yang seharusnya 10.000. Tuhan, bulan depan Tuhan ya, biar ini saya makan dulu, saya utang Tuhan. Sekali Tuhan hutang 1 saja menit nafas dalam hidupmu saudara. Apa yang terjadi? Tuhan, saya pakai dulu ya perpuluhan. Tuhan bilang silakan itu uangmu. Pakai saja. Jangan heran banyak sekali belalang pelahap. Tiba-tiba sakit di sini. Tiba-tiba rugi di sini. Saudara, Alkitab bilang Tuhan jaga proteksi saya dan saudara. Bukan? Maleakhi 3 ayat yang keberapa? 10. Orang berkata perpuluhan tidak ada lagi dalam perjanjian baru. Saudaraku yang kekasih, kalau begitu kita tidak usah pakai Alkitab lagi. Perjanjian lama. Saya masih percaya perpuluhan itu menjadi standar kita mengembalikan berkat Tuhan. Di dalam ajaran kasih karunia perpuluhan bukan cuma 10%, bisa lebih daripada itu. Tapi Tuhan sudah menetapkan standarnya 10 pada bangsa Israel. Saudara bisa kasih 20, bisa kasih 30, bisa kasih 50. Tergantung kepada hatimu kepada Tuhan. Saya baca seorang yang sangat kaya. Dia mulai taat dari 10%. Sekarang saudara, dia hanya pakai 10%. Dia kasih Tuhan 90%. Tapi dia tidak pernah mengalami datangnya segala sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Dan saudara, libatkan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam hidup dan perencanaanmu. Dan yang terakhir, ketika saudara sudah dikuasai oleh Tuhan, ketika saudara sudah melibatkan Tuhan, maka ketika saudara katakan saudara percaya dan mempercayakan hal yang terakhir, berserah total pada keputusan Tuhan. Baik itu baik untukmu maupun saudara itu tidak menyenangkanmu. Tetap saudara harus total tunduk dan berserah pada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, taat saja. Amin. Itu namanya total berserah. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau saudara berusaha untuk menabraknya, maka saudara akan kehilangan sukacita. Pertama sukacita. Orang yang berbuat dosa hilang pertama itu sukacita. Makanya kalau orang datang gereja tidak ada sukacita, dia butuh pengampunan Tuhan. Saudara perhatikan kisah Lazarus. Saya akhiri di sini. Bukan kisah Lazarus, kisah Sakeus. Sakeus bukan orang yang bodoh, bukan orang yang miskin, bukan orang yang tidak terkenal. Dia dikatakan firman Tuhan, dia pemimpin pemungut cukai, dia orang yang kaya. Dia punya kedudukan, punya power, punya uang. Tetapi dia orang berdosa. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Tetapi suatu waktu Yesus lewat. Dia menyadari uang tidak bisa memenuhi sukacitanya. Segudang uang, setumpuk uang tidak bisa memuaskan hasrat hidupnya. Kedudukan, sekalipun dia menjadi pimpinan tetapi dosa membuat dia kehilangan sukacita. Dia terkenal tetapi karena dosa hidupnya murung, tidak punya sukacita. Tapi waktu Yesus lewat, Sakeus yang badannya pendek, dia berlari saudaraku, mendahului orang yang banyak karena dia tidak bisa melihat Yesus. Dia memanjat pohon ara. Lalu Yesus lewat tempat itu. Mata sorgawi. Ketika Yesus melihat, sorga melihat. Dia berkata, Sakeus, aku tahu
kamu terikat. Aku tahu kamu kehilangan sukacita. Aku tahu kamu butuh sesuatu yang bukan dari dunia. Turunlah Sakeus, aku punya itu. Aku mau numpang di rumahmu. Sakeus, firman Tuhan katakan, tidak tunggu. Sakeus tidak berkata, Yesus tunggu, aku sibuk. Sakeus segera turun, membuka rumahnya, membiarkan Yesus masuk. Dan apa yang terjadi? Saudara lihat, Sakeus berubah. Bahkan dia katakan dia membagikan hartanya 4 kali lipat. Bahkan setengah dari hartanya dia kasih kepada orang miskin. Dan apa yang telah dirampas dia kasih 4 kali lipat. Harta tidak menjadi penting buat dia lagi. Karena dia sudah temukan Yesus yang adalah sumber sukacita itu. Saudaraku, berserah total kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang tidak, jangan paksa Tuhan untuk ikut saudara. Karena saudara anggap itu baik, saudara anggap itu sesuai, lalu saudara paksa Tuhan dalam doa, Tuhan ikut mauku. Tuhan mungkin berkata, ya terserah. Mulai hari ini berkata, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara, kita pernah salah. Kita bisa saja salah. Tapi Yesus tidak pernah salah dalam hidup kita. Amin. Ikuti dan taati dia. Hidupmu tidak akan pernah salah. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Tundukkan kepala saudara. Pertanyaan buat kita malam ini. Apakah saudara sungguh percaya kepada Tuhan? Jika saudara berkata iya, saya mau tanya, apakah masih ada space khawatir dalam hidupmu? Apakah masih ada kebimbangan yang menyelimuti hatimu? Apakah masih ada kekhawatiran dalam hidupmu? Biarkan Tuhan mengambil alih dan berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh percaya. Dan jika hari ini kalau engkau percaya, maka pertanyaan yang kedua, apakah engkau mempercayakan hidupmu dan apa yang engkau miliki sepenuhnya kepada Tuhan? Ataukah engkau masih menggenggam sesuatu dan berkata, Tuhan ini milikku. Aku mau atur ini Tuhan. Sorry Tuhan, aku tidak bisa berikan ini. Karena Engkau berikan ini maka aku takut. Aku tidak bisa lagi mengontrol hidupku. Saudara, berarti saudara hanya pas mentok dipercaya. Saudara tidak sampai pada mempercayakan hidup saudara. Rilis saudara, lepaskan semuanya pada Yesus. Hidupmu, masa depanmu, cita-citamu, relasimu, pelayananmu, kesehatanmu, keuanganmu, pelayananmu dan semuanya pada Yesus. Saudara menjadi orang yang free dan berkata, Tuhan, aku sangat percaya dan aku tahu ketika aku mempercayakan segalanya kepadamu, aku adalah orang yang diberkati oleh Engkau. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan. Mari beri hidup saudara.
lepaskan di mezbah Tuhan. Sebagai persembahan yang berbau harum, dan katakan, Tuhan, ini keluargaku, ini usahaku, ini anakku, ini suamiku, ini istriku. Letakkan itu, jangan saudara pegang erat. Biarkan Tuhan yang kendalikan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your. Mari angkat dua tanganmu. Oh, Lord, I give. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Jesus. Only you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my. Katakan dengan jujur. Katakan dari hatimu. Katakan itu. Tuhan ada di sini. Dengan sungguh-sungguh. Every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Kami berikan semuanya. I give you my soul. Hidupku, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Tunjukkan jalanmu, Tuhan. Oh, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Terima kasih, Tuhan. Ketika kami keluar dari ruangan ini, hidup kami dan apa yang kami miliki bukan milik kami lagi. Dan kami mau berserah total kepada Tuhan. Hari ini Bapa, biarkan kami memiliki koneksi ilahi dengan Engkau. Hidup kami dipenuhi oleh sukacita. Ada pemulihan baru terjadi. Kami memiliki satu desire, kerinduan. Kasih yang mula-mula itu Tuhan, mulai nyata dalam hidup kami. Kami mulai bergairah, kami mulai bersemangat, kami mulai bernyala-nyala bagi Tuhan. Bukan hanya karena kami orang percaya, bukan karena kami orang Kristen, bukan kami adalah hamba Tuhan, tetapi kami punya kasih yang mula-mula kepada Engkau. Tuhan, nyalakan itu kembali Tuhan. Bila kami benar-benar mengalami pemulihan yang sejati dalam Tuhan. Apapun beban kami malam ini Bapa, Engkau tahu. Tuhan jamah, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Ketakutan Tuhan telah sirnakan dalam hidup kami. Tumbuhkan iman yang lebih lagi.
Kami sungguh percaya ada mujizat Tuhan yang tersedia. Jadikan kami sebagai pelaku-Mu, jadikan kami sebagai garam dan terang dimanapun kami berada. Mulai malam ini sampai Engkau datang kembali. Di dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Kita yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali. Salam. Sekali lagi salam. Saya melihat orang-orang yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Pujikan nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Adi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan pakai terus bagi kemuliaannya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sudah menerima amplop ini, ya, untuk persembahan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberi persembahan persepuluhan, tersedia amplop di belakang. Bagi yang belum ambil, nanti ketika keluar dari tempat ini bisa ambil, ada di meja di belakang. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya rindu untuk membacakan satu ayat bagi kita dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari persiapkan yang terbaik, mari kita berikan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami sangat sadar bahwa Engkau sudah memberikan semua yang terbaik sepanjang kehidupan kami. Sudah terlalu banyak yang Engkau berikan bagi kami. Dan pada malam hari ini Bapak, kami akan memberikan persembahan. Kami sangat-sangat sadar bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tetapi Bapa, biarlah Engkau menyelidiki setiap hati kami pada malam hari ini. Dan biarlah Engkau boleh mendapati setiap kami yang akan memberi, kami boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Karena Engkau sudah begitu baik, Engkau sudah begitu memperhatikan hidup kami. Bapa, pada malam hari ini kami juga mengambil amplop yang akan kami bawa pulang dan akan kami isi dengan persembahan. Bapa, biarlah Engkau melihat dari tempat kediaman-Mu. Kami boleh memberi dengan penuh kejujuran. Kami boleh memberi tidak dengan keterpaksaan, tetapi kami boleh memberi dengan ketulusan dan dengan penuh sukacita. Dan biarlah melalui persembahan ini Bapa boleh dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Dan biarlah melalui persembahan ini hati yang tulus penuh dengan ucapan syukur, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Firman Tuhan telah disampaikan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami agar kami tidak lupa. Agar ketika kami keluar kami tidak lupa dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kantong persembahan akan dijalankan dan diiringi lagu Datanglah dan Bertata. Marilah kita berikan yang terbaik.
Tuhan, nyata dalam kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan, menangmu menyelamatkan, nyata dalam kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Shalom, kami menyambut saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung karena sampai hari ini kita semua masih ada dengan sehat, dengan kuat, itu semua karena Tuhan. Tetapi keberanian itu datang karena kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Identitas kita di dalam Tuhan jauh lebih penting dari identitas duniawi. Shalom. Mari seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku, dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Mazmur nomor 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship pada setiap hari Kamis pukul 7 malam yang dilakukan secara live meeting Zoom. Mazmur nomor 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Guys, untuk kalian yang berjiwa muda, bergabunglah bersama kami dalam ibadah UIF setiap hari Sabtu yang dilakukan secara onsite. Mari sama-sama nyanyikan. Halo adik-adik semuanya, Mem mengajak adik-adik untuk bergabung dalam ibadah UC Kids and UC Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara live meeting Zoom. Jangan lupa ya. Mazmur nomor 19 ayat 20 berkata, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3, Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral dan informasi yang lainnya yang berhubungan dengan UC, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Come on, shout for Jesus! Woo!
Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam ini, ada satu pengumuman buat kita bahwa selama 2 minggu ini telah diadakan bimbingan baptisan kepada 6 pemuda dan sudah calon pemuda untuk dibaptis. Mungkin ada di antara kita yang hadir bisa berdiri, yang mau dibaptis silakan. Tuhan, ada Sinta, ada Jeskiel, ada Brian di drum, ada Keso di singers dan juga Jeremy di singers. Puji Tuhan, mereka telah dibimbing. Silakan duduk buat yang tepuk tangan dong buat Tuhan. Dan mereka akan dibaptis minggu depan pada hari Minggu jam 8 pagi. Ya, hari Minggu jam 8 pagi. Tempatnya direncanakan di Grand Mall Batangasih. Ya, kita akan pakai kolam yang ada di sana. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan buat orang tua untuk mempersiapkan diri. Karena kita ada ibadah singkat dan juga ada doa perenungan firman sebelum diadakan baptisan. Dan saudaraku yang kekasih, buat calon baptisan untuk juga menjaga kesehatan supaya pada harinya tidak sakit ya. Jangan main game sampai jauh malam pada hari Sabtu supaya hari Minggu pagi dapat bangun untuk dibaptis. Puji Tuhan, itu saja pengumuman buat kita. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Sebab kasih setianya lebih daripada hidup. Haleluya. Dia Tuhan yang setia. Sebab kasih setianya lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setianya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini, Kau telah menyertai ibadah ini. Dari awal hingga pada akhirnya, kami telah datang memberi pujian dan penyembahan. Bahkan hidup kami dan semua yang kami miliki kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap berdaulat. Tuhan mampu dan sanggup mengendalikannya dan mengadakannya yang terbaik bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Saatnya umat-Mu akan pulang. Umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan masuk dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang ada di depan. Kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu dan dengan iman terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh pertolongan, tuntunan di dalam Tuhan Roh Kudus,
Kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati engkau hari ini. Sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, kita semua yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan, amin. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.